Lalu kenapa masih banyak orang-orang yang tidak berbuat baik atau melakukan kejahatan? Kejahatan yang kita pahami bersama adalah orang yang melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma hukum maupun norma sosial. Itu adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. Ada orang yang mencuri, ada orang yang merampok, ada orang yang tega mengambil haknya orang lain, ada orang yang menipu, ada orang yang membunuh, ada tetangga suka bertengkar dengan tetangga yang lainnya. Ada yang kemudian melakukan kejahatan apapun, sesuatu yang bertentangan dengan kefitrahan dirinya sebenarnya. Kenapa masih ada orang-orang yang melakukan perbuatan itu? Nah, kalau melihat buku patologi sosial itu, para ilmuwan sosiolog itu kemudian mencatat setidaknya ada beberapa hal kenapa kemudian orang masih melakukan kejahatan atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Teori pertama menyatakan bahwa secara teologis manusia masih melakukan perbuatan yang tidak baik atau melakukan kejahatan karena memang manusia itu digoda oleh setan, digoda oleh makhluk yang memang berniat untuk menjatuhkan manusia ke dalam sebuah kebinasaan. Itu menurut teori teologis. Jadi kelompok ini menyatakan bahwa manusia melakukan perbuatan yang tidak baik atau salah itu karena memang itu adalah godaan perilaku setan. Jadi yang tertuduh adalah setan. Itu menurut teori teologis. Ada juga kelompok orang-orang yang kemudian beranggapan bahwa orang melakukan kejahatan itu, ini teori kemauan bebas atau teori free will. Jadi teori free will ini menyatakan bahwa manusia melakukan kesalahan itu atau perbuatan yang tidak baik bukan karena digoda oleh setan. Setan tidak tertuduh dalam hal ini, tetapi manusia melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma agama, norma hukum dan norma sosial itu adalah karena memang nafsunya sendiri, kemauannya sendiri, keinginannya sendiri. Karena manusia itu punya kebebasan untuk memilih perbuatan apa saja. Jadi menurut teori ini, teori kemauan bebas atau free will ini menyatakan manusia masih melakukan kesalahan perbuatan jahat adalah karena dirinya sendiri, karena nafsunya sendiri, karena memperturutkan apa yang menjadi kemauan dia yang menyimpang. Ada lagi teori yang ketiga, manusia melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak baik itu adalah dia punya penyakit jiwa. Ada teori penyakit jiwa. Artinya memang secara psikis manusia itu kadang-kadang menjadi berubah mentalnya, menjadi psikosopat atau kemudian menjadi defek moral. Nah, kalau psikosopat itu adalah orang yang punya kekalutan mental, mentalnya itu sakit. Jadi sewaktu-waktu tiba-tiba marah, sewaktu-waktu kemudian mau mencuri, sewaktu-waktu ada kekalutan mental. Jadi itu adalah teori penyakit jiwa. Kalau defek moral itu adalah tiba-tiba memang orang ini dasarnya punya cacat mental, rusak memang. Jiwanya dari sejak dulu itu sudah modelnya begitu. Ini teori penyakit jiwa. Jadi orang melakukan perbuatan jahat, menyimpang karena dia memang sakit mentalnya, sakit jiwanya. Jadi dia kena sedikit kalut mental lalu melakukan penyimpangan-penyimpangan. Ada lagi yang menarik itu di teori tentang patologi sosial kenapa orang berbuat jahat itu teori faal tubuh, jadi fisiologis, bahwa orang-orang jahat itu sudah kelihatan dari bentuk raut mukanya. Jadi rangka wajahnya, rangka hidungnya, rangka telinganya, dan rangka apanya. Sampai ada orang yang kemudian datang ke tahanan, rumah tahanan atau ke tempat-tempat penjara itu,
dilihat memang kalau di barat itu diteliti apakah betul. Ternyata walaupun itu tidak 100%, beberapa persen menyatakan bahwa teori faal tubuh itu memang sudah dari rangkanya begitu sudah. Jadi dia modelnya mau jadi preman, perampok atau apa sudah kelihatan dari rangkanya itu. Itu cuma pendapat saja dari teori-teori yang ada. Dan ada juga teori yang terakhir di patologi sosial itu, kenapa orang masih suka melakukan kejahatan atau hal yang tidak baik. Secara teori sosiologis, bahwa orang melakukan kejahatan-kejahatan itu karena keadaan sosial. Kenapa orang mencuri? Karena keadaan ekonominya sudah susah, bingung cari uang, lalu tidak ada jalan mencuri. Kenapa orang merampok? Kenapa orang menipu? Karena sudah keadaannya. Secara teori sosiologis, orang melakukan penyimpangan itu adalah karena keadaan dirinya. Itulah teori-teori di dalam patologi sosial, kenapa orang itu masih suka berbuat jelek atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka tentu dalam pemahaman agama kita, bahwa orang melakukan kesalahan-kesalahan ini atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sebenarnya memang ada rangkuman dari beberapa teori-teori itu. Semuanya ada kaitannya, ada godaan setan, ada yang memang ngikutin nafsu, ada yang memang keadaan sosial dirinya yang kemudian membuat dia tidak tertanam melakukan, ada karena memang sudah sakit jiwanya karena tidak pernah diasah dengan kebaikan-kebaikan itu. Tetapi lepas dari rangka tubuh, tidak ada kaitannya bahwa model rangka tubuhnya orangnya sudah seperti preman lalu kemudian dia pasti berbuat jelek, tidak ada ya.